Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar selalu memandang padamu, ya Yesus, maka setan tidak berkuasa atas kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sinta Lohonauman. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, Jumat 26 September 2025 berjudul, Sementara kita memandang kepada Allah, setan tidak berkuasa atas kita. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tepat sebelum Petrus jatuh, Kristus berkata kepadanya, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Betapa sejatinya persahabatan juru selamat bagi Petrus, betapa penuh belas kasihan peringatannya. Namun, peringatan itu ditentang. Dengan keyakinan diri yang tinggi, Petrus menyatakan dengan yakin bahwa ia tidak akan pernah melakukan apa yang telah diperingatkan Kristus kepadanya. Tuhan, katanya, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Rasa percaya dirinya terbukti menghancurkannya. Ia mencobai setan untuk mencobainya, dan ia pun jatuh ke bawah tipu daya musuh yang licik. Ketika Kristus sangat membutuhkannya, ia berdiri di pihak musuh dan secara terbuka menyangkal Tuhannya. Namun, bahkan ketika Petrus menyangkalnya, Kristus menunjukkan bahwa ia masih mengasihinya. Di ruang pengadilan, dikelilingi oleh orang-orang yang menuntut nyawanya, Yesus memikirkan muridnya yang berdosa dan menderita, lalu berpaling dan memandangnya. Dalam tatapan itu, Petrus membaca kasih dan belas kasihan Sang Juru Selamat, dan gelombang kenangan menerpanya. Ia menyadari bahwa ia sedang melakukan hal yang telah ia nyatakan tidak akan ia lakukan. Sekali lagi, ia memandang gurunya dan melihat sebuah tangan yang tidak senonoh teracung untuk menampar wajahnya. Karena tidak tahan lagi dengan pemandangan itu, ia bergegas meninggalkan ruang pengadilan dengan hati yang hancur. Ia terus berjalan dalam kesunyian dan kegelapan. Ia tidak tahu dan tidak peduli kemana. Akhirnya, ia menemukan dirinya di Getsemani. Adegan beberapa jam sebelumnya muncul dengan jelas di benaknya. Ia merenungkan bagaimana Sang Juru Selamat, selama penderitaannya di Taman Getsemani, datang untuk menyampaikan simpati dan penghiburan kepada mereka yang begitu erat hubungan dengannya dalam pekerjaan. Tepat di tempat Yesus mencurahkan jiwanya dalam penderitaan, Petrus tersungkur dan berharap ia mati saja. Seandainya Petrus dibiarkan sendiri, ia pasti akan terpukul. Namun, pribadi yang dapat berkata, Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Pribadi yang berkuasa menyelamatkan menjadi pengantara baginya. Kristus menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Banyak orang dewasa ini berada di posisi Petrus ketika dengan percaya diri ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhannya. Dan karena rasa percaya diri mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu muslihat setan. Mereka yang menyadari kelemahan mereka percaya pada kekuatan yang lebih tinggi daripada diri sendiri.
Dan sementara mereka memandang kepada Allah, setan tidak memiliki kuasa melawan mereka. Ada beberapa pelajaran yang tidak akan pernah dipelajari kecuali melalui kegagalan. Petrus menjadi orang yang lebih baik setelah kejatuhannya. Sebagaimana api memurnikan emas, demikian pula Kristus memurnikan umatnya melalui pencobaan dan ujian. Dikutip dari manuskrip 115 tahun 1902. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sinta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini tentang setan. Patriarchs and Prophets halaman 457 paragraf 3 berkata, setan sangat memahami materi yang harus ia tangani dalam hati manusia. Ia tahu karena ia telah mempelajari dengan intensitas yang sangat tinggi selama ribuan tahun, poin-poin yang paling mudah diserang dalam setiap karakter. Dan melalui generasi-generasi berikutnya, ia telah berhasil menggulingkan orang-orang terkuat, para pangeran di Israel, dengan godaan yang sama yang begitu berhasil di Baal Peor. Jadi, setan sudah pelajari tentang manusia, khususnya tentang hati manusia, selama ribuan tahun. Setan sangat memahami kondisi hati manusia. Itu sebabnya dari generasi ke generasi banyak yang tertipu dan jatuh. Salah satu contoh yang terbesar adalah bangsa Israel. Dikatakan dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 162, paragraf 3. Banyak orang seperti Israel kuno mengaku menuruti perintah-perintah Allah, memiliki hati yang tidak percaya, sementara secara lahiriah menaati ketetapan Allah. Meskipun dianugerahi terang yang agung dan hak-hak istimewa yang berharga, mereka tetap akan kehilangan Kanaan sorgawi, sebagaimana bangsa Israel yang memberontak, gagal memasuki Kanaan duniawi yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sebagai upah ketaatan mereka. Inilah dasarnya Paulus berkata dalam ayat inti renungan hari ini, dan kita baca mulai dari ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mereka di sini adalah bangsa Israel, dan bangsa Israel adalah bangsa yang menyangka dirinya teguh berdiri, yaitu berdasarkan perbuatan kebenaran diri sendiri, tapi akhirnya jatuh. Demikianlah juga dengan Petrus. Namun hal ini ada di mana-mana, khususnya dalam jemaat. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 63, tahun 1893, paragraf 27. Melihat ketidaksempurnaan pada mereka yang melaksanakan pekerjaan Allah bukanlah hal yang aneh. Pergilah ke tempat manapun yang memiliki gereja besar, tempat di mana kepentingan-kepentingan penting dipertaruhkan, seperti di Battle Creek, dan Anda akan melihat rencana licik setan. Tetapi hal ini jangan sampai membuat Anda terpaku pada ketidaksempurnaan mereka yang menyerah pada godaannya. Artinya, di dalam setiap jemaat, ada saja orang-orang yang bekerja bagi Allah, tetapi jatuh pada jerat setan. Itu bukan hal yang aneh atau luar biasa. Ketidaksempurnaan selalu ada dalam gereja. Tetapi pandangan kita jangan kepada ketidaksempurnaan orang. Pandangan kita hanya pada Yesus. Itu sebabnya dalam paragraf selanjutnya dikatakan, kita diubahkan menjadi serupa dengan apa yang kita pikirkan. Maka betapa pentingnya membuka hati kita terhadap hal-hal yang benar, yang manis dan patut dipuji. Saudaraku, biarkanlah masuk ke dalam hatimu terang matahari kebenaran. Jangan simpan satu akar kepahitan yang dapat tumbuh dan mencemarkan banyak orang. Matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Sinar matahari kebenaran adalah Roh-Nya Yesus. Maka, agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, kita harus menerima Roh-Nya Yesus.
Inilah pentingnya kita memandang pada Yesus dan terima terang matahari kebenaran. Dalam tulisan lainnya dikatakan, dari Review and Herald tanggal 3 Mei tahun 1881 paragraf 9. Ketika pikiran telah lama dibiarkan hanya terpaku pada hal-hal duniawi, mengubah kebiasaan berpikir menjadi hal yang sulit. Apa yang dilihat mata dan didengar telinga seringkali menarik perhatian dan menyerap minat. Namun, jika kita ingin memasuki kota Allah dan memandang Yesus dan kemuliaannya, kita harus membiasakan diri memandangnya dengan mata iman di sini. Di sini artinya di dunia ini. Apa artinya memandang Yesus dengan iman? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, perkataan dan karakter Kristus hendaknya sering menjadi pokok pikiran dan pembicaraan kita, dan setiap hari hendaknya disisihkan waktu khusus untuk merenungkan doa tentang tema-tema suci ini. Inilah caranya kita memandang pada Yesus dengan iman di dunia ini, agar kita tidak jatuh seperti Israel dan Petrus, agar tidak andalkan diri sendiri dan kebenaran diri. Oleh sebab itu, renungan hari ini menyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 276 paragraf 6. Banyak orang dewasa ini berada di posisi Petrus ketika dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhannya. Dan karena rasa percaya diri mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu muslihat setan. Mereka yang menyadari kelemahan mereka, percaya pada kekuatan yang lebih tinggi daripada diri sendiri. Dan sementara mereka memandang kepada Allah, setan tidak memiliki kuasa melawan mereka. Saat kita sadar akan kelemahan kita dan perlu kuasa dari Allah, maka bagian kita adalah memandang pada Yesus. Maka setan tidak punya kuasa untuk kalahkan kita, sebab oleh memandang pada Yesus, kita terima roh-Nya, dan itulah kuasa yang bawa kemenangan bagi kita yang percaya. Sebab itu, Paulus menutup dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat inti renungan hari ini. Karenanya, jangan lihat pada pencobaannya, tapi lihat dan pandang hanya pada Yesus. Maka kemenangan menjadi bagian kita. Sebab saat kita memandang pada Yesus, setan tidak punya kuasa atas kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Bahwa bila mana kami memandang pada Yesus, maka setan tidak punya kuasa atas kami. Dan kami perlu memandang pada Yesus dengan mata iman di dunia ini. Caranya yaitu dengan membuka hati kami terhadap hal-hal yang benar, yang manis dan patut dipuji, teristimewa akan kehidupan Kristus, serta mengizinkan akan sinar terang matahari kebenaran memasuki hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima roh-Nya Kristus, itulah wujud kami menerima terang matahari kebenaran. Dan itulah yang mengubahkan hidup kami. Dan kemenangan boleh menjadi bagian kami hanya dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.